Sejak kapan itu? Udah lama, Pak. Sudah lama. Udah lebih kurang 2 tahun lah. Oh, sudah 2 tahun, baik. Jadi untuk lebih sempurnanya mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang akan saya ajukan karena beliau memberitahu kalau malam dingin saja itu dah sering kencing. Ada memang sebahagian orang itu kalau waktu dingin itu kencing itu sering. Oke. Masuk ke ruangan yang ada AC itu sebentar-sebentar mau ke kamar mandi mau kencing itu. Oke, tapi kita matikan dulu Pak, nggak apa-apa teleponnya, nanti dijelaskan oleh Pak Ibrahim ya Pak. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Oke, silakan Pak. Jadi masalah yang begini perlu kita konsultasi lanjut dan salah satunya untuk menjelaskan, membuat kejelasan atau untuk mengclearkan masalah ini, adakah diabetes atau tidak, itu pasti kita cek gula dulu. Oke. Kalau sudah didapati tidak ada diabetes, mungkin ada kaitan dengan kelemahan pundi kencing atau kelemahan kantong kemih. Kalau tidak, ada yang ketiga tadi itu di dalam homeopati. Kalau orang tu masuk ke tempat atau kena cuaca dingin, dia akan sering-sering kencing, itu ada obat khusus. Nama obatnya Dulcamara. Dulcamara. Itu kita berikan obat itu, dia akan sembuh, dia akan berhenti itu. Jadi ada perawatan khusus untuk masalah khusus yang begitu. Satu yang masalah berkaitan dengan sering kencing ini, dia bukan itu saja, menyusahkan kita. Tidur jadi nggak enak. Ada pasien saya yang sudah susut, kurus, kering badannya karena sering kencing malam dulu. Oh gitu. Baik, kita buka telepon lagi ya. Sebelum saya juga mau bertanya sama Mas Kasdi nih ya. Oke, kita buka telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo? Iya, halo Bapak, dengan siapa nih? Halo? Halo Pak, kita sudah dengar di sini. Halo? Halo, iya Pak. Halo. Iya, selamat malam Bu. Selamat malam Bapak, dengan siapa ini? Dengan Bapak Siahaan di Batu Haji. Pak Rian di Batu Haji, silakan. Pak Siahaan. Oh, Siahaan, maaf ya Pak. Silakan Pak Siahaan. Ini saya mau tanya, pinggang saya ini sering panas dan susah tidurnya. Pinggang sebelah kiri kanan Pak? Kiri. Panas saja, sakit nggak? Hah? Sakit nggak? Panas saja Pak, panas. Panas saja ya, sakitnya tidak ya Ada Pak? tempat lain yang panas juga? Ada tempat lain yang panas juga? Itu aja Pak, itu pinggangnya aja. Itu saja? Iya. Oke, Bapak pernah jatuh kena pinggang? Jatuh enggak? Enggak. Sejak kapan itu berlaku Pak? Ini udah baru 3 minggu ini Pak. Apa yang berlaku sebelum itu? Yang berlaku sebelum, di saya sebenarnya ada apa, kayak hipertensi ini. Aku cek hari itu 195. Oh, tensi. Oh, tensi. Iya. Oke, baik. Itu saya. Itu saja Pak. Oke, Ya, terima kasih Pak Siahaan. Dalam setiap penyakit kronis itu kalau kita buat dengan cara bekam, itu di pinggang itu ada 2 titik penting yang kita panggil dengan balancing point. Artinya setiap penyakit kronis ditinjau dari segi bekam, tidak akan berlaku penyakit-penyakit kronis itu sebelum adanya sumbatan pada titik keseimbangan tersebut. Balance organ itu. Maka apa yang berlaku kepada Bapak ini di pinggang Pak Siahaan, itu di pinggang tu kadang panas. Itu ada kemungkinan panas itu karena sudah tidak berapa jalannya darah, pembuluh darah, yang mana darah ini darah yang ada oksigen. Artinya pembuluh darah arteri yang tersendat-sendat di pinggang. Karena dia tersendat di situ, kepanasan suhu dalam darah tersebut yang ada oksigen itu, karena oksigen itu yang memanaskan tubuh kita, dia agak banyak di situ. Agak banyak di situ, tidak cepat beredar ke tempat lain, maka dia menjadikan kawasan tersebut itu panas. Okey, sebaliknya kalau berlaku kekurangan kelancaran darah di situ, dia akan menjadikan tempat itu dingin atau sejuk. Okey. Dalam hal yang beliau alami ini, itu cara pengobatan yang paling baik ialah dengan kita lakukan pembekaman itu sehingga toksin itu keluar, penghalang kelancaran darah dalam arteri yang terbantut di situ akan keluar, dan nanti darah itu akan berjalan dengan lancar. Itu panas itu akan jadi merata. Artinya panas biasa, suhu tubuh kita 37 derajat Celcius kan begitu.
Jadi itu kemungkinan itu yang berlaku karena beliau juga ada tensi tinggi sampai 195 gitu. Udah berapa lama Pak Kasdi mengalami gangguan penyakit ginjal ini Pak? Beliau bukan sakit ginjal. Maaf, jadi? Beliau pesakit kan saya sudah terangkan tadi, ada mah, kemudian adanya keadaan yang emosi yang berlebihan. Jadi bukan dari ginjal juga ya? Bukan. Okay. Awal beliau kena sakit mah, kemudian ada sedikit stres, kemudian di antara gejala mah ini yang melampau, beliau sering kali mau makan gitu. Dicobanya untuk tidak melayani karena beliau pergi berobat ke dokter, katanya jangan kamu layani itu permintaan perut itu, jangan dilayani. Jadi ketika tidak dilayani malah menjadikan beliau itu menggigil ya. Menggigil, sakit. Menggigil atau sakit. Berapa lama mengalami gangguan seperti itu Pak? Udah lebih dari 6 bulan. 6 bulan. Pertama yang dirasakan sebelumnya tuh pernah juga sama seperti itu penyakitnya, atau mungkin dulunya ada riwayat penyakit lain? Dulunya enggak sama sekali. Dulu enggak ada ya Pak ya. Oke, itu kemudian setelah mendapat informasi dari mana taunya ada Al-Jawad ini? Lihat di TV kemarin. Batang TV ya. Batang TV. Itu sudah berapa kali pertemuan dengan Bapak, Pak Ibrahim maksudnya? Baru 2 kali aja. 2 kali pertemuan. Dari 2 kali pertemuan nih Pak Ibrahim, Pak Kasdi sendiri dilakukan bekam, itu bisa berapa kali untuk mereka yang sudah mengalami gangguan seperti ini? Sebenarnya begini, untuk Pak Kasdi ketika awal beliau datang setelah saya konsultasi, beliau saya bilang ini perlu diobat. Artinya perlu untuk mengkonsumsi obat, tapi di samping itu beliau perlu dibekam ruqyahkan. Jadi karena saya juga kan sudah tidak berapa lama di sini, beliau juga mungkin sibuk dengan seharian beliau, baru 1 kali sempat dibekam ruqyahkan itu. Itu. Jadi itu pun dia konsumsi obat, kemudian dah habis obat beliau datang, dan ketika datang itu beliau memberitahu bahwa perubahan sudah 50% ke atas lah gitu, sudah lebih 50%, sudah 60% ya. Berdebar sudah mulai hilang. Kemudian yang paling beliau gembira itu makan itu tadi. Tidak perlu bangun lagi. Setengah jam makan, 1 jam makan. Jadi sekarang justru tidak lagi ya. 2 jam. Apa yang dirasakan setelah dilakukan pengobatan di Al-Jawad ini? Rasanya enak, tenang, agak tenang. Yang tadinya emosinya bisa mereda agak gitu inilah agak mendingan. Biasanya Pak, apakah penyakit yang diderita seseorang itu mempengaruhi emosionalnya juga Pak? Iya, beliau ini bila saya konsultasi kan kita tahu lebih lanjut apa sebenarnya dan dari mana sebenarnya masalah ini datang. So dari situ baru kita bisa menentukan untuk orang ini pengobatannya harus dengan cara begini. Karena saya menerapkan prinsip bahwa hanya dengan membetulkan penyebab penyakit saja penyakit itu boleh disembuhkan dan dengan izin Allah tu. Jadi bila beliau sudah konsultasi, so kita dah tahu daripada pengalaman kita ini harus begini. Seperti yang ibu yang bertanya tadi juga di awal tadi ya. Di awal tadi itu ada ibu Yosi ya. Jadi itu perlu dibekam ruqyahkan selain daripada kita berikan obat. Dan insyaallah beliau nanti seperti Pak Kasdi juga akan beransur baik gitu. Baik. Dan mungkin kita sebelum berbincang dengan Pak Kasdi, saya mau tanyakan ke Pak Ibrahim dulu nih Pak, tentang sebenarnya kenapa sampai saat ini saat kita sakit penyakit ginjal diketahui itu belum bisa diketahui sejak dini gitu, sejak di awal belum tahu gitu Pak. Kenapa tuh ya Pak? Baik, sebenarnya ginjal adalah suatu organ yang sangat-sangat vital, sangat-sangat penting di dalam tubuh seseorang. Artinya seseorang manusia tidak bisa hidup tanpa ginjal. Betul. Ginjal sangat-sangat penting peranannya untuk seseorang itu bisa sehat. Artinya kalau seorang itu sakit ginjalnya, tubuhnya akan sakit. Gitu. Kita jawab sebentar. Kita buka telepon ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa nih, Bu? Halo. Ya, Ibu. Halo. Ya, halo, selamat malam, Ibu. Halo, selamat malam. Ya, Ibu dengan siapa nih? Di mana? Ini dengan Rina. Ibu Rina di mana? Di Tiban. Tiban. Baik, Ibu Rina, langsung saja silakan. Ini saya kemarin pernah diagnosa sama dokter operasi kelenjar, Pak. Operasi kelenjar ya? Kelenjar apa tuh Bu? Kelenjar katanya. Maaf Bu, bisa diulangin Bu, apa Bu? Saluran kencingnya terlalu aktif. Bladder ya. Bladder.
Okey, saluran kencing terlalu aktif, jadi akibatnya Terus dokternya disuruh latihan, kencingnya disuruh latihan. Tapi sudah sebulan latihan, rasanya kurang puas gitu kencingnya. Masih sedikit. masih sedikit kencingnya. Iya, itu gimana? Okey. Baik. Baik, Bu ya. Ibu Rina nanti dijelaskan langsung oleh Pak Ibrahim ya. Oh, oke. Oke, terima kasih. Selamat malam. Silakan, Pak. Itu kita punya pundi kencing Iya. atau kantong kemih atau bladder dalam bahasa Inggrisnya. Oh, bladder. Itu tempat tersimpannya kencing itu sementara sebelum dibuang. Iya. Dari ginjal, kencing itu menetes sedikit-sedikit tanpa kita sedari. Iya. Otomatis gitu. Nanti ditampung di pundi kencing, di bladder itu. Apabila sudah sampai penuh, baru ada laporan ke otak. Iya. Kata bladder, saya sudah penuh gitu. Melalui saraf ke otak, otak akan memerintahkan orang tersebut ke kamar kecil. Iya. Pergi ke toilet gitu. Toilet. Sampai di toilet, dia akan suruh bersiap, buka celana dan segala macam, dah siap semua, baru diperintahkan buka katup. Dia ada valve atau katup di sana, yang mana katup itu dikontrol oleh saraf otak. Kalau kata saraf di otak, jangan buka, dia takkan terbuka dulu. Dia atas perintah baru dia terbuka. Iya. Okey. Itu yang biasanya. Jadi ada orang yang kencing tapi dia belum penuh bladder itu. Tapi rasa mau kencing itu sudah ada. Iya. Itu kayaknya seperti sudah ada miscommunication antara bladder dengan otak. Apabila sudah arahan itu sudah kurang pas atau kadang tidak penuh, dilaporkan sudah penuh, artinya sudah ada yang tidak betul di situ tentang persarafannya, itu perawatannya tidak cukup hanya dengan latihan-latihan gitu. Itu harus diberikan obat dan harus perhatikan perawatan yang betul. Artinya kita akan kembalikan fungsi saraf itu dengan betul dan akan betulkan aliran darah ke dan dari bladder itu supaya dia bisa berfungsi seperti dulu. Karena untuk dia berfungsi dengan baik, sarafnya mesti betul kembali, pembuluh darahnya mesti betul kembali, dan aliran darah bersih ke sana harus lancar kembali, dan dengan itu saja dia bisa berfungsi dengan baik. Maka apabila sudah berfungsi dengan baik, ya sudah, dia akan kencing seperti dulu tanpa ada masalah. Jadi masalah ini insyaAllah mudah untuk diselesaikan. Baik, kita bukan tunggu dulu ya, Pak. Ya, baik. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dengan siapa nih, di mana? Saya tadi yang Iriza dan Tanjung Tiayu. Oke, Ya, oh silakan, Pak Pak. Edi ya. Yang penyakit kuning tadi kan belum sempat dijelasin. Maaf, Pak. Penasaran ya. Saya ada. Ibarat radio Pak, gelombang sudah terimpit gitu. Saya tolong dijelasin dulu. Baik, Pak, baik, ya. baik, baik. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih karena mengingatkan. Iya. Itu masalah sakit kuning pada orang yang sudah dewasa yang berawal daripada adanya masalah gastrik atau sakit ma yang sudah lama, itu artinya fungsi liver itu sudah menurun. Ya. Artinya yang sakit pada sakit kuning tersebut ialah liver yang sakit. Jadi harus livernya yang diobati. Jadi salah satu tandanya tadi beliau sering gembung. Tapi kentut tidak ada, benar. sendawa tidak ada. Betul. So dalam pengobatan homeopati, gembung ni ada 3 jenis. Satu, gembung banyak kentut, itu ada obat tersendiri. Yang kedua, gembung banyak sendawa, kentut kurang. Ada obatnya khusus. Yang ketiga, dia gembung, kentut tak mau, sendawa tak mau. Itu ada obat khusus. Dan obat khusus yang untuk yang gembung, kentut tak mau, sendawa tak mau itu ada kaitan dengan liver sekali. Tu. Jadi harus dibetulkan fungsi liver tersebut. Hanya dengan membetulkan fungsi liver tersebut nanti kuningnya akan hilang beransur-ansur, dan juga bagaimana berak kan belum lagi. Jadi minta Bapak datang saja terus ke klinik, saya akan konsultasi ibunya dengan sempurna. Kita akan tanya bagaimana berak warna putih ke, warna kuning ke, warna hitam ke. Karena bila sudah terganggu fungsi liver, bisa berak tu warna putih, bisa warna kuning seperti kuningnya orang sakit kuning juga. Kuning lain ya, biasa kita berak kuning tapi kuningnya tu beda gitu. Dan juga bisa berak tu hitam. Jadi di situ menentukan semua. Jadi harus dibetulkan fungsi liver. Dengan membetulkan fungsi liver, dengan sendirinya kuning nanti akan hilang. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa nih? Bapak Lukman di Tiban. Pak Silakan, Lukman Pak. di Tiban ya, silakan Pak Lukman.
Ini masalahnya dari apa? Pinggang saya selalu sakit terus sudah 4 tahun ini. 4 tahun. Pinggang ya Pak ya? Pinggang. Sudah 4 tahun ya? Nah, setelah pokoknya kan dulu kena ikut dokter ada gigatan kecil, tapi dokter nggak bisa juga banyak. Tapi sakit kalau bulan duduk tegak sakit, macam ada kurangnya saya tertarik gitu. Oke, itu saja Pak. Informasinya ada yang lain lagi? Yang itu aja. Oke, nanti dijelaskan oleh Pak Ibrahim ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam. Sakit pinggang ada beberapa sebab. Di antara tanda menurunnya, terganggunya fungsi ginjal juga akan terasa nyeri dan sakit di pinggang. Tapi setiap sakit pinggang belum tentu lagi masalah ginjal. Yeah. Jadi pemirsa jangan takut, jangan cemas ya. Kadang-kadang banyak datang mengadu kepada saya itu mereka tu cemas. Yeah. Bahkan ditakut-takutkan gitu. Bila mengadu sakit pinggang ni ginjal bapak ni katanya. Belum tentu ya. Belum tentu. Jadi harus kita lihat secara menyeluruh. Di antara penyebab sakit pinggang juga, seseorang tu mungkin pernah jatuh 2, 3, 5 atau 10 tahun yang lalu. Yeah. Jadi dengan adanya salah urat lama di pinggang itu bila boleh jadi bisa menjadikan sakit pinggang juga. Yeah. Jadi adanya toksin yang mendap di pinggang yang tidak lancar itu bisa menjadikan seseorang itu sakit pinggang. Betul bukan sakit ginjal. Itu karena darah kotor banyak tersumbat di situ. Ada yang datang kepada saya, Pak, saya sakit pinggang tapi saya sudah cek ke labor, doktor bilang pinggang saya bagus katanya. Jadi diingatkan itu sakit ginjal. Jadi saya bilang itu pun belum bisa dipastikan begitu. Karena yang dicek di labor itu darah yang diambil di tangan, darah bersih. Sedangkan yang menjadikan sakit di pinggang itu adalah darah kotor yang terperangkap di situ. Jadi lain yang menyebabkan penyakit, lain yang dibawa untuk tes ke lab gitu, ke labor gitu. Jadi belum tentu juga. Karena yang kita rasakan ini adalah bahasa tubuh kita. Jadi bila tubuh kita sudah berbahasa, dia sudah komplain dengan bentuk sakit segala macam, itu mesti ada yang tak betul di dalam. Jadi tidak betulnya di dalam itu harus kita cari, harus kita selidiki, harus kita konsultasi secara betul. Karena dengan itu saja nanti masalah itu bisa diselesaikan. Baik, kembali ke pertanyaan saya tadi Pak, yang kenapa tidak bisa diketahui dari awal tentang penyakit Saya ginjal? sudah memberitahu bahwa ginjal adalah satu organ yang sangat penting dalam tubuh seseorang. Ada orang menyangkal saya, betul Pak, liver jantung lebih penting Pak. Saya bilang tidak. Memang Ginjal paling penting. Karena bila ginjal betul, jantung akan betul. Okay. Jadi kalau organ yang sepenting ini mau rosak sebelum bermasalah, itu pasti ada tanda-tanda awalnya. Cuma kadang-kadang bila diperiksa secara biasa, itu biasanya dokter akan suruhkan ke labor. Paling-paling di sana nanti dites urin, dilihat urinnya bagaimana gitu, atau darahnya bagaimana. Biasanya dicek itu kalau di urin tu dilihat kreatininnya berapa, kemudian ureumnya berapa gitu. Kalau melalui satu lagi yang disebut dengan scan atau ultrasound itu untuk melihat ukuran ginjal. Ukuran ginjal yang normal biasanya itu lebarnya 6 ke 7 cm, tingginya, panjangnya lebih kurang 10 ke 12 cm. Jadi biasanya diambil kesimpulan kalau ukuran masih lebih kurang sebesar itu dikatakan itu normal. Sebenarnya kalau sudah mengecut, sudah mengecil, itu sebenarnya sudah rosak. Ibarat bunga itu sudah mati. Kenapa ginjal bisa kenapa ginjal bisa mengecil? Karena saya tanya ibu, bagaimana bunga ibu bisa layur dan mati? Sama dengan itu. Karena kesuburannya itu bergantung dengan pasokan makanan dan air atau oksigennya gitu. Jadi kalau bunga yang ibu pelihara dengan baik, hari-hari ibu kasih siram dengan air yang bersih, dikasih pupuk, dia akan tumbuh dengan subur. Ginjal kita itu ada ke ginjal itu aliran darah yang disebut dengan arteri. Ada dari ginjal yang disebut dengan vena. Antara arteri dengan vena ini ada yang disebut capillaris. Apabila arteri ke ginjal
vena dari ginjal dan capillaries yang menghubungkan antara keduanya itu tak ada sembarang masalah, tidak ada sumbatan apa-apa, maka ginjal tersebut akan dapat makanan yang cukup, air yang cukup, oksigen yang cukup setiap hari untuk dia bisa sehat melakukan kerjanya, iaitu menyaring, di antara yang paling utama menyaring darah, mengeluarkan kotoran-kotorannya, toksin-toksinnya ke kencing. Maka selama dia melakukan kerja itu dengan baik dan dia dapat pasokan-pasokan makanan dan oksigen tadi dengan lancar, selama itu ginjal itu akan sehat. Jadi kenapa ginjal itu bisa mengecut? Karena sebahagian daripada tisu-tisu, bahasa kitanya apa ya? Tisu ni jaringan. Sebagian. Tisu orang ngebayangin tisu yang biasa. Nyaring. tisu dalam bahasa Inggris tu komponen-komponen jaringan lah gitu. Jaringan. Jadi selama jaringan itu tidak dapat bekalan pemakanan yang mencukupi, oksigen yang mencukupi, maka dia akan mengecut. Dia akan kurus. Ya, mengecil ya. Dia akan sakit. Okey. Apabila komponen-komponen tisu atau jaringan di ginjal itu sudah banyak yang kurus tadi, maka ginjalnya dia akan jadi kurus. Itu sebabnya berlakunya mengecilnya ginjal ini. Lalu divonislah bahwa ginjalnya sudah rosak dan tidak ada cara lain, harus dicuci ginjal. Itu apabila sudah mengecil, itu sudah masalah yang bahagian akhir. Sudah last stage itu. Stage yang kesekian. Maka ini harus diawali dengan perawatan yang betul dari awal. Karena pemirsa harus faham bahawa ginjal sangat penting dalam tubuh kita, harus kita pelihara dari sedini mungkin supaya tidak mengarah ke sakit ginjal. Karena bila ginjal sudah saja menurun fungsinya, itu penyakit kronis akan datang. Baik diabetes atau darah tinggi atau stroke atau jantung, itu berawal semua dari menurunnya fungsi ginjal. Baik, mungkin ada keterbatasan waktu juga nih Pak. Saya mau tanyakan terakhir pertanyaannya sebelum pertanyaan ke Pak Kasdi, tentang betulkah penyakit ginjal ini tidak bisa disembuhkan? Mungkin singkat saja nih Pak, apa? Setiap penyakit ada obatnya. Nabi jelas-jelas menyebutkan di dalam hadis, kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Jadi ini yang harus kita pegang. Karena Nabi tidak berkata mengikut hawa nafsunya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diturunkan oleh Allah, bahwa setiap penyakit ada obatnya. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa penyakit itu tidak bisa diobati, itu menurut cara orang tersebut dan dengan obat orang itu tersebut. Kita harus cari cara lain. Karena kita harus yakin dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, dan bahkan menurut Tuhan itu sebelum penyakit diturunkan, obat dah turun dulu. Obat sudah diturunkan dulu. Artinya jangan sampai kita berputus asa dalam mencari kesembuhan, dan jangan sampai kita hilang semangat untuk berusaha untuk mencari kesembuhan. Hidupkan kembali. Salah satu sifat Allah itu Maha Penyembuh. Cuma jangan kita terpaku satu tempat. Kita harus berfikir. Kita diberikan oleh Allah fikiran, dan di dalam Al-Quran disebutkan dengan banyak sekali. Afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berfikir? Kamu tidak mempunyai otak kah? Kata Allah. Carilah jalan yang lain untuk kesembuhan dan jangan berputus asa. Jadi, betulkah penyakit ginjal tak ada obatnya? Ada. Penyakit ginjal bisa diobati, juga penyakit-penyakit lainnya bisa diobati. Tetapi jangan datang setelah terlambat. Kalau ginjal, kalau kreatinin dah di atas 10, ia dah susah. Kenapa? Ibarat bunga tadi. Ibu bisa hidupkan kembali bunga tu selama dia baru layur, baru terkulai gitu. Kalau dia sudah mati, ibu siram sebanyak mana pun tak bisa lagi. Begitu juga harus berkaitan dengan sebab akibat.